Baik, Ini sambil ngerjain tugas manajemen proyek, Bu. nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Baik, saya izin kita mulai saja. Nanti yang lain bisa langsung join. Nah, ini saya hari ini akan menjelaskan beberapa materi yang belum saya jelaskan mulai dari sesi 10, berarti kalau sempat berarti sampai sesi 13 minggu ini ya. Nah, sesi 10 ini kita mulai dengan penjadwalan tenaga kerja. Saya harapkan rekan-rekan sudah baca ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas nanti mungkin bisa ditanyakan ketika saya sudah selesai menjelaskan ya. Karena saya maraton dulu nih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini penjadwalan tenaga kerja kan di sini tujuannya adalah melihat bahwa memenuhi permintaan terhadap tenaga kerja dengan meminimumkan jumlah pekerja yang disiapkan. Jadi latar belakang dari penjadwalan ini adalah melihat bahwa permintaan tenaga kerja itu berfluktuasi. Kemudian mengetahui bahwa tenaga manusia itu tidak seperti persediaan yang bisa disimpan dan pentingnya melakukan penjadwalan ini adalah untuk menjaga tingkat pelayanan. Maka dari penjadwalan tenaga kerja kita akan melihat yang namanya permintaan, kemudian shift dan jadwal atau schedule. Permintaan di sini adalah jumlah orang yang dibutuhkan dalam suatu periode untuk memberikan tingkat pelayanan tertentu yang telah ditetapkan. Kemudian shift di sini adalah kumpulan hari dalam satu minggu di mana seseorang diharapkan untuk bekerja atau bisa juga bagian dari hari yang menjelaskan kapan seseorang mulai bekerja, kemudian istirahat dan makan siang. Untuk schedule atau jadwal adalah kumpulan shift. Jadi yang mana di sini adalah untuk memenuhi permintaan. Yang pertama adalah pengertiannya kumpulan hari kerja dan hari libur setiap pekerja dalam satu minggu operasi atau juga kumpulan periode waktu atau jam kapan pekerja mulai bekerja, istirahat dan makan siang dari seluruh pekerja di mana kebutuhan terhadap pekerja tersebut dapat dipenuhi. Maka ini kita perlu mengetahui tiga dari mulai permintaan, shift dan jadwal karena ini yang akan kita gunakan. Nah, dalam membuat sebuah jadwal atau penjadwalan tenaga kerja ada data-data yang kita perlukan, yaitu mulai dari jenis pekerjaan yang tersedia, waktu pelayanan atau rata-rata yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan dan peramalan permintaan untuk setiap pekerjaan. Nah, kalau data ini ada, maka kita bisa memperhitungkan kebutuhan tenaga kerja untuk setiap pekerjaan. Nah, metode dalam membuat penjadwalan tenaga kerja ada 3 yang bisa kita gunakan, namun di sini saya hanya menggunakan satu saja, yaitu algoritma Monroe. Nah, kita masuk ke dalam metodenya nih. Tujuannya adalah di sini mencari 2 hari libur berurutan untuk setiap shift. Adapun ketika kita menggunakan metode ini ada langkah-langkah yang perlu kita ikuti. Yang pertama adalah hitung kebutuhan tenaga kerja jika yang dijadwalkan adalah 5 hari kerja. Biasanya jadi dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam seminggu itu harus genap kelipatan 5. Jadi dari mulai 5, 10, 15, 20. Bagaimana kalau misalkan cuma hanya 18 atau 19, maka wajib kita genapkan kelipatan 5 menjadi 20. Saya izin ya rekan-rekan ada kita dengarkan aja dulu sebentar ya.
Baik, kita mulai lagi ya. Jadi di sini untuk langkah-langkah dalam melakukan penjadwalan tenaga kerja menggunakan algoritma Monroe adalah yang pertama kita menghitung kebutuhan tenaga kerja. Jika yang dijadwalkan adalah 5 hari kerja, maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam seminggu harus genap kelipatan 5. Jika tidak genap, maka tambahkan 1 atau lebih hari sampai genap kelipatan 5. Seperti yang tadi saya sebelumnya sudah sampaikan, berarti kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25 gitu ya. Nah, kalau misalkan hanya 27 atau 28, kita bulatkan ke atas menjadi 30. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk setiap hari dalam seminggu, hitung jumlah hari libur atau yang disebut regular day off atau RDO dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan pada hari tersebut. Kemudian, 3. Buat pasangan hari libur dimulai pada 2 hari pertama dalam seminggu.
sampai pasangan hari libur tersebut berulang. Jadi buat pasangan hari libur dimulai pada 2 hari pertama. Misalkan kita buat dari Minggu Senin, kemudian Senin Selasa, Selasa Rabu seperti itu. Kemudian pada percobaan pertama, tugaskan setengah atau kira-kira setengah dari jumlah hari libur pada hari kedua ke pasangan hari libur pertama. Nah ini nanti kita, agar lebih jelasnya kita lihat contohnya. Nah ini nanti ketika di langkah keempat ini kita akan melihat jumlah hari libur pertama sama yang terakhir. Berarti kalau misalnya kita buat hari pertama Minggu Senin, berarti terakhir pun Minggu Senin. Nah, kalau hasilnya kebutuhannya di situ sama untuk tenaga kerjanya, maka kita tidak perlu mencoba lagi membuat penjadwalan. Tapi kalau misalkan hasilnya masih belum sama, maka kita coba lagi ke percobaan kedua. Nah, untuk langkah kelima, hitung rata-rata jumlah shift pada pasangan hari libur pertama dan terakhir. Kemudian gunakan hasilnya sebagai jumlah shift pada hari libur pertama pada contoh kedua. Gunakan prosedur pada langkah keempat untuk penugasan pada pasangan hari libur berikutnya. Nah ini kalau misalkan kita belum menemukan penjadwalan minggu pertama dan minggu akhirnya belum sesuai. Oke, kita masuk ke dalam contohnya. Nah di sini dari hasil peramalan didapat kebutuhan tenaga kerja selama seminggu adalah sebagai berikut. Nah, ini kebutuhan atau permintaan dari tenaga kerja mulai dari Minggu sampai Sabtu adalah 46. Nah, ini kita perlu di sini nanti kita melihat kelipatannya ya. Tapi kita bagi dulu nih, setiap shift bekerja 5 hari dalam seminggu. Sehingga kebutuhan tenaga kerjanya adalah, kita cari dulu, kebutuhan tenaga kerja untuk 5 hari dalam seminggu, yaitu 46 dibagi 5. Maka dibutuhkan 9,2 orang. Nggak mungkin nih duanya, maka kita bulatkan menjadi 10. Nah, untuk tabel perhitungan libur, di sini sudah diestimasikan jumlah stafnya ada 70. Kebutuhannya 46. Dan di hari libur itu ada 24 pekerja yang libur. Maka coba kita cari tahu kebutuhan tenaga kerja untuk perusahaan ini berapa sih sebetulnya, gitu kan. Nah, hasil ramalan selama 1 minggu itu kan 46. Nah, agar kebutuhan memenuhi syarat kelipatan pada langkah 1, kan kita tahu tadi bahwa langkah pertama adalah menghitung kebutuhan tenaga kerja. Jika yang dijadwalkannya 5 hari kerja, maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam seminggu harus genap kelipatan 5. Nah, kalau 46 kita bulatkan ke atas agar menjadi kelipatan 5, yaitu 50. Jadi dari 46 menjadi 50. Otomatis di sini akan ada yang berubah. Kebutuhan tenaga kerjanya akan ada yang berubah. Kalau awalnya tadi kita lihat di sini ya, ini kan kebutuhannya 46, kemudian berubah menjadi 50. Maka kira-kira yang dirubah yang mana? Ini kita lihat dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini kan 777. Sedangkan dari 46 menjadi 50 ada 4 ya, tambahan 4 orang gitu kan. Maka di sini kita akan rubah. Jadi di kebutuhan untuk dari Minggu sampai Sabtu, karena kita akan menggenapkan kelipatan 5 menjadi 50, maka kita tambah di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kalau kita tambah berarti ada yang berkurang di hari liburnya. Berarti kalau tadi kita lihat, Waalaikumsalam, Pak Yosef ya. Ya Bu, mohon maaf terlambat dari pabrik. Oke, nggak apa-apa Pak, saya lanjut ya. Terima kasih. Nah, ini kalau kita lihat, hari liburnya awal Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kan 3. Nah, kalau kita tambah kebutuhannya untuk hari kerjanya menjadi 8, otomatis hari libur di Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu orang yang libur akan berkurang menjadi 2, di Selasa, Rabu 2, Kamis 2, Jumat 2. Nah, ini baru langkah 1. Nah, langkah 2. Kalau kita sudah menyusun kebutuhan dan hari libur dengan menambahkan kelipatan menjadi kelipatan 5, totalnya ada 50, maka
Di langkah kedua adalah untuk setiap hari dalam seminggu hitung jumlah hari libur atau regular day off-nya dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan pada hari tersebut. Nah ini, ya kan, yang ini kan. Ini kita sudah hitung, maka kita masukkan dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu atau sampai Minggu lagi. Ini Senin sebetulnya nggak perlu ditulis ya. Dari Minggu sampai Minggu lagi. Jadi karena yang ini akan kita pakai untuk menghitung jumlah tenaga kerja. Nah, kemudian lanjut ke langkah ketiga. Buat pasangan hari libur dimulai pada 2 hari pertama dalam seminggu sampai pasangan hari libur tersebut berulang. Maka kalau dari minggu, Lah iya. Poso terundangan tadi. Lah iki rekat poso sayang betul. Nah, maka di langkah ketiga kita buat dulu nih pasangan hari liburnya, karena dimulai dari hari Minggu harus ketemu Minggu lagi. Jadi Minggu Senin karena diminta untuk pasangan 2 hari libur, maka Minggu Senin, Senin Selasa, Selasa Rabu, Rabu Kamis, Kamis Jumat, Jumat Sabtu, Sabtu Minggu sampai pada nanti ketemu Minggu Senin. Nah, nanti ini yang kita lihat adalah ketika kita melakukan perhitungan atau melakukan penjadwalan tenaga kerja, nanti kita lihat hasil dari percobaan yang kita buat. Di 2 hari libur di minggu pertama ini kita lihat sampai yang terakhir sama atau tidak, gitu kan. Nah, kalau belum sama, maka kita akan menghitung lagi, gitu, melakukan percobaan yang kedua sampai nanti kita ketemu Minggu Senin awal dengan Minggu Senin akhir itu sama. Nah, bagaimana caranya? Ini kan sudah jadi. Kita lakukan perhitungannya. Di sini saya jelaskan. Jadi kita akan menggunakan hasil RDO ini, regular day off atau estimasi untuk hari liburnya dari minggu sampai minggu lagi ya. Kemudian kita coba percobaan pertama. Kita mengisi percobaan pertama dengan 2 pasangan hari libur mulai dari Minggu Senin sampai Minggu Senin awal sampai Minggu Senin akhir. Nah, ini kita lihat bagaimana cara mengisi untuk percobaan pertama. Di sini percobaan pertama Minggu Senin itu 1. Kita lihat 1 ini adalah kita cari sesuai dengan langkah keempat itu setengah ya. Kalau kita lihat di sini kan. Saya balik lagi, mohon maaf ya, agar jelas. Nah, pada literasi pertama tugaskan setengah atau kira-kira setengah dari jumlah hari libur pada hari kedua pasangan hari libur pertama. Jadi ketika kita mau menjadwalkan di hari Minggu Senin, kita lihat dari hari berikutnya. Nah, Senin ini kan 2 ya hari liburnya. Cari setengahnya. Setengah dari 2 kan 1. Maka ini tulis 1. Nah, hari Senin Selasa kita lihat dari sini. 2 ini kita kurangi 1, maka hasilnya 1. Jadi hari libur Senin Selasa kita kurangi dari 2 dikurang Minggu Senin 1, Senin Selasa 1. Begitu seterusnya. Jadi Rabu ini kita kurangi dari Senin Selasa masuknya ke Selasa Rabu. Terus gitu ya. Dari sini kurangi sini. Ini kurang ke sini hasilnya 1. Kemudian untuk Jumat Sabtu kurangi 1. Hasilnya ini kan dari sini. Sini ya. Nah, terus begitu. Jadi hasilnya sampai pada Minggu Senin itu 3. Jadi 6 kurangi 3 hasilnya 3. Seperti itu ya. Kalau yang pertama ini kita lihat dari setengah rata-rata ini. 2 setengahnya 1 maka 1. Hari Senin Selasa dari 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian 2 kurang 1 sama dengan 1, 2 kurang 1 sama dengan 2. Terus begitu ya. Nanti ini juga kurang ini. Begitu seterusnya sampai nanti kita lihat hari Minggu Senin 2 hari libur pertama, Minggu Senin sampai Minggu Senin akhir itu sama atau tidak. Nah, ini kalau kita lihat ini belum sama. Maka kita coba lagi percobaan yang
2. Nah, yang kedua kita lihat untuk percobaan kedua. Nah, ini kita tidak gunakan hasil setengahnya, tapi kita lihat di sini untuk masuk ke minggu Senin percobaan kedua. Kita lihat 1 ditambah 3 adalah hasilnya 4. Nah, 4 kita cari setengahnya. Atau kita bagi 2. 4 bagi 2 adalah 2. Nah, kalau selanjutnya untuk menghitung ini, gunakan cara yang sama. 2 kurang 2, 0. 2 kurang 0, 2. Kemudian 2, kita nggak menggunakan ini ya untuk menghitung, tapi kita menggunakan RDO yang awal. 2 kurang 2, 0. Kemudian 2 kurang 0, 2. 2 kurang 2, 0, 4 kurang 0, 4, sampai pada nanti 6 kurang 4 sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat di sini minggu Senin awal dengan minggu Senin akhir, kita lihat hasilnya. Ternyata sudah sama, maka kita bisa berhenti melakukan percobaan. Nah, dari sini kita bisa lihat kebutuhan tenaga kerja untuk di perusahaan ini. Maka kita lakukan hasil pengolahan adalah jadwal kerja yang berlaku, jadi khususnya RDO di hari Minggu sampai pada Senin, untuk 2 hari libur, Minggu Senin sampai Minggu Senin akhir, adalah kalau kita lihat 2 orang libur di hari Minggu Senin. Jadi yang kita lihat adalah di sini ya. Nah, ini yang kita lihat. Kalau 0 bagaimana artinya? Kalau 0 berarti tidak ada orang yang atau tenaga kerja yang libur. Nah, kalau ada nilainya berarti dia libur. Jadwal kerja yang berlaku berarti 2 orang libur hari Minggu sama Senin. Kemudian 2 orang libur hari Selasa dan Rabu, 2 orang libur hari Kamis dan Jumat, kemudian 4 orang libur hari Sabtu sampai Minggu. Kemudian 2 orang libur di Minggu dan Senin. Nah, kesimpulannya adalah penjadwalan tenaga kerja di sini merupakan salah satu upaya menetapkan tenaga kerja untuk mengerjakan suatu pekerjaan sehingga tercapainya efisiensi perusahaan. Jadi diasumsikan bahwa perhitungan tenaga kerja ini sudah sesuai atau tercapainya efisiensi perusahaan, sudah cocok untuk perusahaan ini. Nah, penjadwalan tenaga kerja ditujukan guna merespon permintaan tenaga kerja yang cenderung berfluktuasi. Kemudian pelayanan manusia yang tidak dapat disimpan dan pemakai jasa yang sangat kritis terhadap mutu pelayanan. Metode penjadwalan merupakan alternatif teknik dalam menjadwalkan tenaga kerja sehingga masing-masing pekerja mempunyai jadwal yang sesuai dengan kepentingannya. Ini bagaimana caranya kita melakukan penjadwalan tenaga kerja menggunakan salah satu metode dari 3 metode, yaitu menggunakan metode algoritma. Ini ya sesi 10. Ada pertanyaan nggak untuk sesi 10? Sebelum saya lanjutkan ke sesi 11. Tidak ada, Bu. Nggak ada, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, sesi 11 itu terkait penerapan keseimbangan lini atau line balancing ya. Nah, untuk line balancing ini bahwa menjelaskan bahwa line balancing biasanya dilakukan guna meminimalkan ketidakseimbangan antara mesin atau personel sambil memenuhi output yang dibutuhkan dari saluran. Jadi kita akan membuat sebuah workstation. Jadi kita mencari berapa sih butuhnya workstation atau stasiun kerja itu terdiri dari berapa orang agar setiap orangnya itu memenuhi keseimbangan. Jadi jika mesin yang diperlukan itu operatornya berapa setiap mesin-mesin yang dimiliki oleh perusahaan. Maka kita akan membuat yang namanya workstation atau menghitung berapa perlunya workstation yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga tercapainya suatu efisiensi ya. Nah, di sini ada 10 langkah dalam cara membuat line balancing di industri. Jadi ada 10. Yang pertama, mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang akan dilakukan, menentukan waktu, menerapkan precedence constraint, kemudian menentukan output sampai pada nanti mencari terobosan untuk perbaikan proses secara kontinu. Kita bahas satu-satu langkahnya.
Nah, di sini pertama, mengidentifikasi tugas karyawan. Maksudnya perusahaan harus mengetahui secara jelas uraian tugas karyawan perusahaannya. Dengan memahami uraian tugas karyawan, maka karyawan bisa mendapatkan porsi penugasan yang sesuai dengan jabatan. Kemudian menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Maksudnya berapa lama karyawan bisa menyelesaikan satu unit pekerjaan. Ini contoh, misalnya kegiatan A itu ada selama 15 menit. Kegiatan B selama 7 menit dan kegiatan C selama 10 menit. Jadi di sini nanti dari setiap kegiatan ini kita bisa melihat berapa lama karyawan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan tentang precedence constraint atau batasan prioritas. Nah, di dalam diagram precedence ini kita akan mengetahui tahapan-tahapan dalam pekerjaan. Jadi kalau rekan-rekan lihat ini ada diagram, ini hampir mirip dengan ketika nanti kita bahas manajemen proyek. Di sini kita lihat, jadi ada satu unit, misalkan ini proses membuat sebuah produk lah ya. Nah, setiap untuk membuat proyek itu dibutuhkan kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan, mulai dari A sampai pada G kan. Pada G. Nah, masing-masing kegiatan ini memiliki waktunya yang berbeda-beda dan pendahulunya. Jadi pendahulu contohnya seperti apa, kita lihat B. B ini tidak akan bisa dikerjakan jika A-nya belum selesai. Kalau di sini semisalnya pekerjaan C baru bisa dilakukan, ini C, baru bisa dilakukan apabila pekerjaan B ini sudah selesai. Kemudian E bisa dikerjakan apabila C dan D-nya sudah selesai. Kemudian F, berarti E harus selesai. Kalau G berarti E-nya juga harus selesai. Jadi pendahulu itu adalah satu tingkat di atas kegiatan tersebut. Misalkan B ini A, ya kan? C ini B, B ini B tingkatannya ya. Seperti itu. Kita harus buat diagramnya. Kalau sudah ada kegiatan yang memang harus kita buat. Kemudian keempat, penjelasan tentang output keseimbangan lini. Perusahaan bisa menentukan apa yang diharapkan dari setiap lini produksi. Misalnya, di industri lampu, lini produksi A merangkai lampu hingga glass tube atau kaca lampunya. Dan lini produksi B bertugas memasang dudukan lampu dan memasukkan ke dalam wadah lampu. Nah, ini nama-nama kegiatan. Kemudian penjelasan tentang total output untuk memproduksi output adalah berapa waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam memproduksi satu unit produknya. Contoh misalkan di sini, waktu yang dibutuhkan produksi biskuit melalui 4 kegiatan, di sini kita lihat ada A, B, C, dan D. Nah, masing-masing kegiatan atau tugas operasi di sini memiliki precedence atau kegiatan yang mendahului atau yang mengikuti. Misalkan B ini harus akan bisa selesai jika A-nya sudah dikerjakan atau sudah selesai. Kemudian untuk tugas yang mengikuti adalah B, D adalah B. Kemudian maka total performance waktu yang diperlukan adalah kalau kita lihat jika diminta total waktu performansi, kita tinggal jumlahkan setiap kegiatan. Jadi setiap kegiatan itu kan ada waktunya. A, B, C, dan D ini kan masing-masing ada waktunya. Nah, kalau di total adalah 50 menit. Ini adalah langkah kelima. Kemudian kita menghitung siklus waktunya suatu produk dengan membagi waktu produksi per hari dengan tingkat produksi harian. Maka kalau kita cari siklus waktunya kita akan membagi waktu produksi per hari dibagi tingkat produksi harian. Nah, yang ketujuh adalah menghitung siklus waktu, maka kita bisa menghitung waktu idle dari setiap stasiun kerja yang ada. Waktu idle adalah waktu menganggur bagi pekerja. Maka cara memperoleh nilainya adalah mengurangi siklus waktu dengan waktu tunggunya. Maka bisa diperoleh berapa lama waktu idle yang ada di setiap stasiun kerja. Nah, apabila Anda menghitung waktu idle dan mendapatkan nilai positif,
Berarti terdapat kegiatan menganggur di stasiun kerja tersebut. Nah, ini kalau kita lihat dalam tabel berikut ini, ada beberapa stasiun kerja yang memiliki idle time atau waktu menganggur. Contoh di sini, workstation, stasiun kerja nomor 1, 2, dan 4 ya. Karena dia bernilai positif. Nah, kalau waktu idle-nya 0 atau negatif, maka tidak ada kegiatan menganggur di stasiun tersebut. Itu langkah ke-7. Langkah 8 adalah menghitung stasiun kerja. Jadi sebetulnya kalau sebelum ini ya, kita perlu mengetahui dulu berapa stasiun kerja yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Maka kita harus mencari stasiun kerjanya, yaitu dengan membagi waktu total dari seluruh tugas dibagi siklus waktunya. Nah, kalau ini kan waktu totalnya contoh adalah 60 menit. Siklus waktunya 15 menit, maka 60 dibagi 15 adalah 4. Maka kita tinggal membagi stasiun kerjanya, kita kelompokkan setiap kegiatannya. Yang ke-9 adalah efisiensi. Nah, ini kita melihat apakah hasilnya itu sudah berapa besar efisiensi perusahaan tersebut. Baiknya kan 100%, berarti apa yang sudah dilakukan perusahaan tersebut dengan menetapkan stasiun-stasiun kerja dengan mengelompokkan tugas-tugasnya berarti sudah sesuai gitu kan. Nah, ini menetapkan efisiensi dari keseimbangan lini diperoleh dengan perhitungan total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk. Jadi waktu total penyelesaian produk dibagi dengan jumlah stasiun kerja dikalikan siklus waktunya. Nah, kalau misalkan perusahaan tersebut masih perlu meningkatkan efisiensinya, maka mungkin perusahaan tersebut perlu mencari terobosan-terobosan terkait perbaikan yang harus selalu dilakukan secara berkelanjutan di industri agar industri tersebut bisa bersaing ya. Nah, kita masuk ke dalam contohnya. Nah, di sini contohnya perusahaan PT Merapi, yang mana perusahaan tersebut memproduksi lampu hemat energi, di mana perusahaan PT Merapi mengalami permasalahan dalam mengelola keseimbangan lini produksi. Adapun total waktu yang diperlukan untuk merangkai atau merakit komponen-komponen lampu selama 80 menit dengan waktu kerja yang diberikan perusahaan adalah 8 jam sehari. Dan tingkat produksi harian adalah 30 unit per hari. Maka di sini ada tabel waktu performansi untuk setiap tugas operasi sebagaimana tertulis pada tabel berikut. Jadi PT Merapi ini beroperasi selama 8 jam sehari ya. Nah, 8 jam sehari itu dengan tingkat produksi hariannya seharinya dia buat 30 unit. Nah, ini memerlukan untuk merakit satu unitnya itu perlu 80 menit. Kemudian untuk merakit lampu ya, lampu tersebut, lampu hemat energi, ada kegiatan-kegiatan yang mengikuti mulai dari A sampai G dengan precedence-nya untuk setiap kegiatan dan waktu performansi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan. Totalnya adalah 80 menit. Nah, ini kalau 80 menit ini tercapai, maka jadilah satu unit produk ya. Kalau kita gunakan langkah-langkah yang tadi kita sudah bahas, yang pertama adalah kita membuat precedence diagram untuk kegiatan ini. Nah, kita lihat di sini. Tugas pertama untuk membuat lampu tersebut adalah kegiatan A selama 11 menit. Kemudian diikuti kegiatan B. B ini mempunyai kegiatan pendahulu adalah A. Maka dari A ke B kita buat. Kemudian C pendahulunya adalah B. Maka dari A, B, C. Ini masing-masing sudah memiliki waktunya ya. A, B, C. Kemudian D itu juga dari B. Buat ini. Kemudian E. E memiliki tugas pendahulu C dan D. Maka kita buat dari C dan D untuk kegiatan E. F dari E. Dan G juga dari E. Nah, ini sudah jadi, kita tinggal masukkan waktunya. Nah, diagram ini dimulai dari kegiatan A.
yang membutuhkan waktu 11 menit. Kemudian kegiatan B dengan waktu 14 menit sampai pada nanti kegiatan G ya, merupakan kegiatan terakhir. Nah, setelah membuat diagram, kita menghitung siklus waktu. Jadi waktu produksi per hari PT Merapi adalah 8 jam sehari. 8 jam, berarti kita hitung 1 menit kan 60, berarti 8 kali 60 sama dengan 480 menit. Sehingga siklus waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi per unit satu unit ya lampu diperoleh dengan menghitung waktu produksi per harinya. Misal kita lihat siklus waktunya, waktu produksi per hari 480 menit dibagi tingkat produksi harian. Jadi sehari itu kan dia mampu memproduksi 30. Maka satu unit itu siklus waktunya adalah 16 menit per unit. Ya, hasil dari siklus waktu. Kemudian yang ketiga adalah menghitung jumlah stasiun kerja yang dibutuhkan atau yang sesuai untuk PT Merapi ini. Maka jumlah stasiun kerja PT Merapi dapat diperoleh dengan melakukan perhitungan pembagian waktu total dengan siklus waktunya. Stasiun kerja kita cari dengan waktu total dari seluruh tugas. Kan 80 ya, waktu totalnya 80 menit untuk semua kegiatan dibagi siklus waktunya 16 menit. Maka terdapat 5 stasiun kerja. Nah, kalau ini diagram tadi kita sudah buat, kita bagi ke dalam 5 stasiun kerja, maka kita akan mengkelompokkan setiap kegiatan. Nah, ini berarti 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah jadi. Jadi stasiun kerja pertama di situ meliputi kegiatan A. Stasiun kerja kedua B, stasiun kerja ketiga C dan D, keempat adalah E, dan kelima F dan G. Nah, ini pas untuk 5 stasiun kerja. Jika sudah, kita akan menghitung idle time dari perhitungan siklus waktu dan 5 stasiun kerja. Maka didapatlah sebagai berikut. Kita tinggal lihat stasiun kerja pertama kan A. Penggunaan waktunya 11. Siklus waktunya 16. Ini kan semua sama 16. Maka kita lihat idle time, kita kurangi antara siklus waktu dengan penggunaan waktu. Terdapat 4. Jadi idle time-nya 4, berarti ada waktu menganggur di situ 4 menit. Kedua, dapat 2. Nah, kalau misalkan yang ada pengelompokan C dan D ini, kita tinggal tambahkan penggunaan waktu. C itu 16, ditambah D itu 12, maka hasilnya 28. Nah, kita kurangi siklus waktu 16 dikurangi 28, maka minus 12 menit. Kalau hasilnya minus, berarti tidak ada waktu menganggur. Ini kita bisa lihat di sini yang memiliki waktu menganggur dan tidak menganggur. Yang hasilnya positif berarti stasiun 1, 2, dan 6 memiliki waktu menganggur. Stasiun yang tidak memiliki waktu menganggur adalah sisanya, berarti stasiun 3 dan stasiun 5. Nah, perhitungan idle time ini di mana nilainya ada yang negatif dan positif. Kalau yang positif seperti yang tadi saya sudah katakan berarti masih ada waktu menganggur. Maka karena itu perusahaan PT Merapi perlu memperlakukan perbaikan di stasiun kerja tersebut. Berarti kan ada pekerja yang tidak mempunyai kegiatan di jam kerja pada saat itu. Jadi perlu diperbaiki. Nah, apabila misalkan nilai idle time-nya ini negatif, berarti waktu pekerja di stasiun tersebut sudah maksimal ya. Dan nilai total dari keseluruhan idle time adalah minus negatif 1. Yang berarti sebetulnya kalau kita lihat totalnya ini kan minus ya. Artinya sebetulnya sudah bagus nih siap untuk keseluruhan stasiun kerjanya. Sudah maksimal. Karena nilai keseluruhan tidak didapatkan nilai positif yang menunjukkan waktu menganggur pekerja. Nanti kalau kita lihat di sini hasilnya positif, berarti memang betul-betul diperlukannya perbaikan. Nah, ini didukung dengan hasil efisiensinya. Jadi kalau kita lihat, kita hitung efisiensi dari keseimbangan lini tersebut diperoleh dengan menghitung total waktu penyelesaian produk dibagi dengan hasil perkalian stasiun kerja. Jadi waktu total penyelesaian produk kan 80, jumlah stasiun kerjanya 5, siklus waktunya 16. Maka hasilnya adalah 1. Artinya efisiensinya sudah maksimal 100%.
Maka hasil perhitungan efisiensi menunjukkan hasil 100%, yang berarti 5 stasiun kerja yang dibuat sesuai untuk perusahaan PT Merapi. Nah, kalau bagaimana hasilnya misalkan di bawah 50%. Berarti kita bisa gunakan langkah selanjutnya, yaitu melakukan terobosan dalam perbaikan. Nah, ini untuk materi sesi 11. Silakan jika ada pertanyaan. Sebelum saya masuk ke sesi 12, yaitu manajemen proyek. Nah, manajemen proyek ini adalah termasuk ke dalam soal untuk tugas ya. Jadi kalau yang kan saya memberikan soal itu ada 2. Tugas soal 1 dan soal 2. Nah, soal 2-nya adalah manajemen proyek. Kalau soal 1-nya mengenai Yang produksi apa? Iya, pola produksi ya, kalau nggak salah ya, soal 1-nya ya. Iya, Yang Bu. soal 2-nya manajemen proyek. Ya, kita lanjut ya, sesi 12. Nih. Untuk sesi 12 mengenai manajemen proyek itu melibatkan 2, yaitu CPM, pembuatan atau mencari jalur kritis, critical path method, dan PERT. Nah, ini program evaluation review teknik untuk melihat apakah sama seperti melihat efisiensi juga ya, tapi dilihat dari estimasi 3 perkiraan waktu ya. Nah, manajemen proyek adalah suatu teknik yang digunakan untuk merencanakan, mengerjakan, dan mengendalikan aktivitas suatu proyek untuk memenuhi kendala waktu dan biaya proyek. Nah, teknik ini berorientasi pada pencapaian tujuan, di mana tujuan tersebut mungkin pembangunan gedung, pembukaan kantor baru, atau pengendalian kegiatan penelitian dan pengembangan. Nah, dalam manajemen proyek ada 3 fase yang perlu dilalui, yaitu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. Ini rekan-rekan bisa lihat ya, bisa baca. Kemudian penjadwalan proyek juga meliputi pengurutan dan pembagian waktu untuk seluruh kegiatan proyek. Nah, pada tahap ini manajer memutuskan berapa lama tiap kegiatan memerlukan waktu dan menghitung berapa banyak sih tenaga kerja dan bahan yang diperlukan pada tiap tahap produksi. Jadi penjadwalan sendiri memiliki 2 tugas penting, memutuskan proses yang harus berjalan dan memutuskan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Maka diperlukanlah yang namanya nanti teknik manajemen proyeknya adalah PERT dan CPM. Nah, untuk program evaluation review teknik ini adalah menggunakan 3 perkiraan waktu untuk setiap kegiatan, sedangkan CPM ini adalah teknik jalur kritis untuk melihat mana sih kegiatan yang tidak bisa ditunda atau yang berada di namanya jalur kritis, jadi kegiatan kritikal ya. Nah, di sini ada kerangka pemikiran PERT dan CPM, yaitu yang pertama adalah mendefinisikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan, membangun hubungan antara kegiatan, kemudian menggambarkan networknya, menetapkan perkiraan waktu, menghitung jalur waktu terpanjang, dan menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Nah, PERT dan CPM ini digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Nanti rekan-rekan bisa baca. Mulai dari kapan proyek akan selesai, sampai pada jika proyek ingin selesai lebih cepat, manakah jalan terbaik dengan penambahan biaya minimal. Nah, ketika kita akan menerapkan 2 teknik ini, maka kita perlu yang pertama adalah membuat jaringan. Nah, ketika membuat jaringan, ada 2 pendekatan yang bisa kita gunakan. Yang pertama AON dan AOA, tapi yang paling sering digunakan adalah AON. Nah, ini adalah bentuk jaringannya. Gedein sedikit. Nah, ini sama ya seperti tadi ketika kita mempelajari line balancing. Jadi di sini ada 2 jaringan. AON nggak bisa ya kalau digedein.
Ini AON dan AOA. Nah, kalau AON itu dia fokus pada titik. Jadi kalau dilihat ini yang di dalam bulatan kegiatannya A, B, C. Jadi kegiatannya fokus pada titik. Bedanya dengan AOA, kegiatannya fokus pada panah. Jadi kalau AON ini kita hanya buat tiga kegiatan A, B, C. Bulatannya hanya 3. Kalau AOA dia akan lebih banyak karena dia menggunakan panah. Jadi A ini, garis panah A ini merupakan kegiatan, ini kegiatan B dan kegiatan C. Nah ini semua juga ada, kalau kita baca, B ini kan berarti mempunyai pendahulu yaitu A. Sama seperti ini, B ini mempunyai pendahulu seperti A. Ini kemudian, kalau bentuknya seperti ini berarti C ini memiliki pendahulunya ada 2. Apa saja? Kegiatan A dan B. Kalau digambarkan dengan AOA maka dia akan seperti ini. Nah bedanya lagi kalau AOA dan AON itu dia kalau di AOA ini akan ada kegiatan dummy yaitu menghubungkan antara kegiatan satu dengan kegiatan lain. Tapi sebetulnya ini karena dia dikatakan dummy berarti kan setiap kegiatan ada waktunya. Namun kegiatan dummy ini hanya menghubungkan sebagai penghubung atau perantara saja maka tidak akan memiliki waktu ya untuk garis penghubung ini. Nah, bedanya di situ ya AOA dan AON. Tapi paling sering digunakan adalah AON. Kita masuk ke dalam contoh. Di sini adalah contoh dari kegiatan rumah sakit yang mana dia ingin membangun sebuah peralatan pengendali polusi udara pada fasilitas operasional binatang atau kebersihannya. Jadi ada kegiatan A sampai dengan A. Di sini ada nama-nama keterangan kegiatannya, kemudian pendahulu dari setiap kegiatan. Kalau kita lihat tanda strip ini untuk A dan B berarti dia tidak memiliki kegiatan pendahulu. C memiliki kegiatan pendahulu A. D, A, dan B. Sampai pada nanti H itu F dan D. Nah ini perlu kita gambarkan diagramnya. Maka kalau kita gambarkan diagramnya bentuknya akan seperti ini. Nah ini kan ada kata mulai atau start. Ini bisa dibuat atau tidak dibuat juga tidak apa-apa ya. Kalau cuma langsung A dan B di sini nggak apa-apa. Atau mau buat jadi ada kata mulai atau start. Nah kalau kita gambarkan A di sini kan tidak memiliki pendahulu ya. A dan B. Jadi ini jangan dianggap ini pendahulunya. Tapi dia tidak ada pendahulu. Anggaplah ini kosong. A, B. Kita gambarkan titik A, titik B atau kegiatan A sama B. Kemudian C itu memiliki pendahulu A, berarti gambar di sini. Kemudian D. D ini kegiatan pendahulunya adalah A dan B. Nanti kita tarik garis dari A dan B. Kemudian E, kegiatan pendahulunya adalah C. Tarik garis dari C. Kemudian F juga kegiatan pendahulunya dari C. Kita gambarkan. Kemudian G. Itu dari D dan E. Berarti D dan E. Kemudian H, F, dan G. Jadi gambarkan mulai dari kegiatan awal sampai pada akhir ya. H. Nah, panah ini menunjukkan hubungan yang harus didahulukan. Jadi kalau kita lihat C berarti harus didahulukannya adalah A dulu kita kerjakan. D, A sama B dulu kita kerjakan. Seperti itu ya. Ini untuk AON. Nah, kalau AON-nya akan berbentuk seperti ini. Ini sama ya. A, B. Nanti C dari A. Seperti itu. Nah, kemudian dengan menggunakan contoh satu tersebut, setelah jaringan proyeknya digambarkan, nah untuk menunjukkan semua kegiatan dan hubungan yang harus didahulukan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan jadwal proyek. Artinya kita perlu mengidentifikasi waktu, mulai dan selesai yang direncanakan untuk setiap kegiatan. Maka dimasukkanlah nih perkiraan waktu atau estimasi waktu dari semua kegiatan. Dari mulai A sampai H. Maka total waktu yang dibutuhkan adalah 25. Nah, dari sini nanti kita mulai akan
mencari jalur kritisnya. Nah, sebelum mencari jalur kritis, kita perlu tahu. Jadi, sebelum kita melakukan analisis jalur kritis atau critical path method, maka kita perlu tahu maksudnya apa sih jalur kritis? Adalah jalur waktu terpanjang yang melalui jaringan. Nah, untuk mengetahui jalur kritis, kita menghitung 2 waktu awal dan akhir untuk setiap kegiatan. Maka kita akan mengenal namanya mulai terdahulu atau earliest start. Jadi nanti kalau kita, ini kan bulat ya. Jadi kita bagi. Nah, earliest start ini biasanya posisinya akan berada di sini. Ini namanya IS. Waktu terdahulu suatu kegiatan dapat dimulai dengan asumsi semua pendahulunya sudah selesai. Kemudian selesai terdahulu. Jadi kalau di sini ada waktunya misalkan 2, berarti di sini waktu selesai terdahulunya adalah di sini IF. Ya. Jadi IS di sini IF. Nah, ini kita akan hitung nih untuk setiap kegiatannya. Kalau kita menghitung dari IF ke IF, ini posisinya kan maju ya, seperti ini namanya forward, perhitungan forward. Nah, kalau kita sudah masuk ke LS dan LF, LS itu adalah mulai terakhir, berarti posisinya akan berada di sini. Ini LS dan LF. LS-nya ada berada di sini. Nah, kalau kita menghitung LF ke LS, posisinya kan seperti ini, dia mundur, namanya backward. Nah, ini ya. Nah, untuk menentukan jalur kritis digunakan proses UPES. UPES-nya apa? Nih, forward dan backward. Jadi dari sini, ini forward perhitungannya dari IS ditambah 2 sama dengan IF ya. Ini namanya forward. Misalkan di sini karena dia A, berarti IS-nya 0 dong, kan, karena dia nggak punya pendahulu. Maka IS-nya 0, ditambah 2, berarti IF-nya 2. Seperti itu ya. Itu namanya forward. Nah, kalau backward, tergantung ini di LF, di A ini masuk berapa nilainya. Nanti kalau dia forward berarti ditambah. Nah, kalau dia backward berarti dikurang. Hasil LF dikurang 2, nanti LF-nya berapa. Nah, agar tidak susah, nah gini contohnya ya. Kita menghitung jalur kritis untuk Rumah Sakit Umum Milwaukee. Ini start 00 mulai karena kegiatan awalnya kan A dan B. Anggaplah A nih kan dia mulai terdahulu. Kita buat dulu A. Kita hitung forwardnya. Hitung forward berarti ditambah. A ini memiliki nilai atau waktu yang dibutuhkan 2. Maka kita hitung untuk IS dan IF. Mulai dari A, karena dia merupakan kegiatan awal, IS-nya 0. 0 tambah 2 sama dengan B. Kegiatan B. Dia juga merupakan kegiatan yang tidak memiliki pendahulu, maka IS-nya 0 ditambah 3 sama dengan IS-nya menjadi 3. Sampai sini paham ya rekan-rekan ya? Nah, ini buat di tugas nanti rekan-rekan mengerjakan. Setelah itu, ini A dan B sudah untuk forward. Kemudian kita masuk ke C. C itu pendahulunya adalah A. Maka di IF-nya A, bukan IF. IS-nya A masuk dari mana? IF-nya si, jadi IS-nya C ini masuk dari IF-nya si A. Ini 2 ini yang masuk ke sini. Maka di sini IS-nya 2, maka kita hitung IF-nya. IF. 2 tambah 2 sama dengan 3. Seperti itu ya. Kemudian D. D ini memiliki pendahulunya A dan B. Nah, bagaimana cara memilihnya untuk IF? Kita lihat yang paling besar antara IF2 dengan IF-nya IF-nya A sama IF-nya B. Kalau kita lihat IF-B-nya ini lebih besar, maka kita masukkan yang paling besar. Berarti dari B. Ini masuk 3. 3 tambah 4 sama dengan 7. Setelah D,
Maka kita hitung E. E itu dari C, berarti masuk dari IF. IF-nya C ya, 4. Kan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Habis E, F. Masuk dari C. Ini 4 tambah 3 sama dengan 7. Kemudian G. G juga ada dari E dan D. Maka kita lihat yang paling besar. E memiliki nilai paling besar daripada D, IF-nya ya. Maka IF-nya G 8. 8 tambah 5, 13. Kemudian H ini kita lihat dari F sama G. F-nya 7, G-nya 13, maka 13 yang masuk. 13 tambah 2, 15. Nah, setelah itu kita backward. Kita hitung mundur. Sampai nanti kita kelihatan nih, yang masuk jalur kritis yang mana. Nah, kalau kita lihat, ini H berarti IF-nya, LF-nya, ini LF masuk dari sini. LF sama dengan IF dari proyek. Jadi H ini kan kegiatan terakhir, berarti 15, 15. LF di sini 15. Nah, kalau dia backward, berarti perhitungannya adalah dikurangi. 15 kurang 2 sama dengan 13. Nah, ini 13 ini akan masuk ke F dan G. G dulu deh. Ini 13 kurang 5, 8. 13 kurang 3, 10. Habis F masuk ke C. G masuk ke D. Ini 8 masuk ke sini. 8 kurang 4 sama dengan 4. Nah, ini 10 kurang, ini kan dia 10. Ini dia ada 2 dari sini sama dari sini. Nah, ini kita hitung dulu berarti. Dari G ke E 8. Ini kan masuk dari sini ya, 8 kurang 4 sama dengan 4. Maka kita lihat. Nah, kalau dia backward berarti pilih yang paling kecil. Kalau forward pilih paling besar. Maka pilih yang paling kecil adalah dari E. 4 kurang 2 sama dengan 2. Nah, ini juga lihat dari sini. Ya. Kita lihat ini ada 4, di sini ada 2. Masukkan yang paling kecil 2. 2 kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini 4 kurang 4, 4 kurang 3 sama dengan 1. Nah, sudah jadi nih. Tapi kita harus menghitung lagi jalur kritis. Jalur kritis jalur yang mana yang tidak memiliki waktu slack atau waktu apa namanya? Ya. Nah, untuk menghitung waktu slack adalah waktu bebas dari sebuah kegiatan. Maka slack adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan. Nah, waktu slacknya kita cari dari mana? LS dikurangi IS dan LF dikurangi IF. Nah, setelah kita masukkan datanya, kegiatan A sampai H, kita masukkan di data IS, IF, LS, dan LF. Maka ini kita bisa lihat. Yang tidak memiliki waktu slack adalah, kita lihat A, C, F, E, G, dan H. Slacknya sama dengan 0. Jadi dia tidak memiliki waktu menganggur. Atau dia tidak bisa diundur. Dia harus selesai tepat waktu. Nah, ini ya yang dinamakan jalur kritis. Jadi kalau ditanya, ada pertanyaan. Kegiatan mana saja yang termasuk ke dalam jalur kritis? Maka kalau dilihat dari iya, yang termasuk ke dalam jalur kritis kegiatannya adalah kegiatan A, C, E, G, dan H. Nah, ini ya, ini cara mengerjakan tugas soal nomor 2 untuk menghitung jalur kritis. Jadi kegiatan dengan slack sama dengan 0 disebut sebagai kegiatan kritis atau critical activity dan berada pada jalur kritis adalah jalur tidak terputus melalui jaringan proyek, di mana harus memenuhi asumsi yang pertama adalah mulai pada kegiatan pertama proyek. Nah, kalau kita lihat kan berarti dia mulai dari kegiatan pertama proyek ya. A. Berhenti pada kegiatan terakhir proyek. Kegiatan terakhirnya apa? H kan? Nah, kemudian terdiri dari hanya kegiatan kritis yang itu kegiatan yang tidak mempunyai waktu. Ini semua sama dengan 0.
Nah, ini adalah kegiatan yang termasuk ke dalam jalur. Nah, ini kalau digambarkan berarti jalur kritisnya dari A, C, E, G, dan Oke, ada pertanyaan nggak ini? Izin bertanya boleh Bu? Boleh, silakan Pak. Jadi kalau lihat gambar ini kan ada forward, ada backward ya. Mm-mm. Berarti panahnya maju mundur boleh dong, dua-dua dipanahin boleh nggak? Kalau panas sebetulnya satu aja sih Pak. Oh gitu. Karena ini menunjukkan kegiatan mulai dari awal sampai akhir ya. Nah, kalau forward sama backward itu hanya perhitungannya saja. Oh, ya. Jadi saya harus Gitu ya direvisi Pak. dong. Tugas saya direvisi. Terus kedua Bu, satu lagi. Ini kan kalau di tugas kan pendahulunya ada yang double ya. Ah, Nah, otomatis kan berarti terjadi cross ya antara panahnya ya. Gak masalah hmm, kan ya? kegiatan pendahulunya ada dua. Apa tuh ya Pak? Itu yang di soal yang BC itu kan BC tuh ke D sama ke E ya, Pak? iya kan ada dua tuh BC. Otomatis kan pasti nge-cross kan panahnya kan. Tumpang Oh iya, tindih nggak gitu. apa-apa. Kalau Oh, nggak silang nggak masalah ya? apa-apa. Nggak masalah. Oh, yang tugas bisa direvisi ya panahnya boleh Bu. Tapi punya Boleh, saya boleh. nggak tumpang tindih nggak apa, Bu? Nggak apa-apa. Sebetulnya diagram Oh, itu iya. bentuknya nggak masalah. Yang penting Oh, jadi bebas susunannya gitu nggak apa-apa. sesuai. Ya, Tapi Oh kalau iya. aneh masa nggak tumpang tindih sih kan itu ini. Enggak, kalau enggak. Enggak, itu enggak tumpang tindih kok. Enggak, Pak, bisa kok, Pak, nggak tumpang tindih. Ya no, ada soalnya yang kemarin bisa. sampai lihat di YouTube juga saya ternyata bisa boleh gitu. Makanya saya kemarin mau nanya karena nggak ada videonya Bu. Yang ini kan ini juga tuh kemarin nafsirin sendiri aja. Tapi itu Iya, Bu, itu kalau untuk cek kebenarannya sebenarnya harus forward back juga Bu. Jadi Ya belakang makanya maju panahnya dua mundur kan. lagi hitungnya. Baru iya, dapet slack time-nya. iya. Kan memang perhitungannya kan forward dulu baru backward ya. Tapi kalau Mm-mm. digambarkan, ya panahnya satu aja gitu dari A Oh, Iya, sampai H gitu. betul. Cuman untuk cross check aja sih saya kemarin tuh. ya saya juga itu panahnya bolak-balik karena saya lihat ada forward dan backward gitu. Nggak apa-apa Yang lah Pak kalau memang udah di submit. ya udah disubmit. Udah Bu, belum keluar kita udah summit. Puyeng dah pala kita. Makanya kemarin pertanyaan saya ini saya cari di YouTube juga ternyata ada Iya. gitu. Maksudnya saya buat referensi juga gitu. Karena kebetulan materinya nggak ada videonya saya kayak Iya ini Bu, juga ini. kirain mah nggak dipelajari gini, anak kita nyari aja udah. Iya Tapi kemarin. udah summit ya keluar, dia bilang gitu. Udah. Iya. Iya, ini kan sengaja saya buat itu kan Iya. dua soal itu dari sebelum Iya, UTS iya. sama nanti sebelum UAS Tapi gitu. dipahami sih kalau saya sih. Ya paham Bu ya. Terima kasih sih. Berarti nggak usah direvisi ya Bu ya? Oke, Tahu salah, yang penting saya tahu Pak Yosef sama baik. Bu Marintan ya. Baik. Saya juga Ya kalau kayak gitu, direvisi Bu. tak revisi Makanya lagi tetap saya juga. olahraga. Ya terima kasih Bu. Agak puyeng kemarin tuh bingung, tapi ya kita cari referensi di YouTube Iya, gitu di gimana YouTube saya juga nyari di caranya. YouTube tuh kemarin referensi. Jadi bagus dong, berarti rekan-rekan kan berarti mengeksplor loh. Nah, Iya. tinggal Iya nunggu Bu, saya. mending Yang belajar ma- sendiri kayaknya. yang Kalau makan waktu keuangan Bu banyak banget ini. kita ngejarin keuangan Bu. Iya Bu, aduh. Soal keuangan apa? Saya lupa malah. Nah, iya, ini Analis itu Bu, analis analisa lapangan. Oh rasio, iya. rasio keuangan. Iya. Iya, iya. Ini Gampang dong itu, tinggal cari referensinya. iya, kan itu Ya, harus tapi di kan itu Bu, Bu, Ibu nyuruh bikin sekalian PPT terus PPT-nya video kalau Bu, nanti. sama Iya, video Bu iya ya. betul. Itu Ya itu. sama ini juga tugasnya. Lah, yang Bu, sama. yang ini pakai video toh? pakai PPT Bu. Pakai PPT sama Lah, kok. Oh, saya kemarin PDF tapi yang belum ini. ada instruksi Bu. Ini kemarin Instruksi. belum ya? Ya udah sekalian Belum. sekarang. Sekarang Oh, berarti berarti. disubmit lagi pakai itu, PPT ya? Jadi gini, Belum, PPT-nya nanti aja di pas keep dulu ya Bu ya. yang disubmit sekarang untuk tugas PDF hasil aja. yang PDF aja. Oh, Oke, PPT-nya oke. nanti digunakan pada saat presentasi Wah. video. Gitu Oh, ya. Oh, siap. tapi kita kayak presentasi gitu pas kita PPT udah summit ya Bu ya. Oh, gimana? PPT-nya mau disubmit pada saat tugas? Nggak usah, jadi PPT-nya pada saat Barengan UAS ya? aja. Oh, PPT saat UAS. Oke. Itu Udah berarti jadi kita nih. nggak bikin bukan langsung video Bu, tapi langsung presentasi gitu. Zoom. Iya, video presentasi Zoom aja. Nah, masukin ke Oke. PPT-nya gitu. Oke Kalau lah, mau asik. dilampirin nggak apa-apa.
Kalian kan dilampirin. Lampirin Berarti sama, videonya Bu. maksudnya, Bu? Dilampirin PPT-nya. Oh, Kan di LMS tuh. oh iya. Gitu ya. Tapi Kalian kan ada namain linknya video. Ibu yang naruh kan? Iya. Jadi Oh. gini, kalau link YouTube-nya kan dibuat sama rekan-rekan sendiri kan. Mau Iya. dimasukin, saya minta kan dimasukin ke YouTube. Nanti linknya di-upload tuh di Lampirkan ya. LMS. Sekalian Oh, sama iya. PPT-nya gitu ya. Oke, ya sih, Bu. Bu, Oh, sorry iya, iya. konfirmasi, masih saya belum clear, Bu. Jadi Hmm. gini, kalau keuangan saya clear. Ibu minta PPT, kemudian nanti di-explain pakai video, pakai video. Nanti linknya di-share gitu kan, yang keuangan. Ya, Clear ya. saya. Kalau yang ini karena saya nggak tahu instruksinya kemarin, taunya PDF. Saya udah kirim ke Ibu nih, yang ini. Nggak apa-apa, Pak. Tugas itu PDF nggak apa-apa. Nah, Masukin terus aja. kemudian untuk yang video Kemudian, gimana? nah untuk video seperti biasa presentasi pakai PPT. Kalau pakai PDF kan susah ya, kan diputer-puter dulu, naik Iya, turun. betul-betul. Kalau slide kan tinggal pindah-pindah kan. Next aja tuh. Enggak, maksud saya kalau udah submit nanti nunggu UAS atau bagaimana nih, maksud saya gitu. Oh, yang UAS, jadi kalau tugas udah nggak apa-apa Pak, pakai PDF aja, nggak perlu PPT-nya. Oh gitu. Oh. Jadi pada Tapi yang saat keuangan gimana? yang keuangan sebetulnya sama aja seperti ini Pak. Jadi gini, kalau misalkan Pak Yosef udah apa namanya di tugas itu Submit. inputnya pakai submitnya pakai PPT ya nggak apa-apa. Atau kalau misalkan pakai PDF ya nggak apa-apa, nanti PPT-nya dibuat pada saat presentasi saja. Oh, Oh, berarti artinya ini operasional sama ya, Bu, kayak keuangan ya? Sama Bu. Iya, belum dengar, baru ini, Bu, dengar Oh, berarti- instruksinya. Saya berarti- lupa minggu kemarin harusnya kan kita Vicon ya. Saya lupa tuh. Bu, mohon maaf nih, saya sedikit agak ini juga nih, agak telat lah informasinya. Jadi yang keuangan berarti saya kirim PDF boleh. Boleh. Tugas Terus ya. Tugas. Heeh. Kemudian videonya untuk nanti Nanti UAS. UAS, Pak. PPT Iya. dan video nanti buat UAS. Oke, kalau Iya. gitu. Clear ya, berarti nanti saya kirim lah submit kalau PDF. Kalau PPT kan gampang, dari hasil tugas kan udah tinggal ceplokin Iya, situ kan. makanya ini kan Tapi kan, Bu, bikin menarik juga, Bu, nggak monoton. saya nggak menarik Iya. lah, pokoknya jadi dulu lah. Bu Marintan pusing. Maksudnya ini kan mau rubah dulu dari ini, saya bikin PDF-nya gitu. Kan kalau harus explain video kan saya butuh waktu lagi buat ngevideoinnya gitu maksudnya. Ya itu justru saya pengen lihat di videonya, rekan-rekan paham nggak apa yang dikerjakan seperti Ngerjain itu. sendiri apa enggak gitu ya, Bu? Oh, Nah, ngerjain sendiri. betul, itu ketahuan di situ. Iya, maksudnya- Dia menjelaskannya bagaimana. Bu Pustika, sorry maaf Ya, ya. ya. Berarti yang tugas keuangan PDF boleh. Boleh. PDF tugas sementara, PDF. Pak, yang tugas. Tapi nanti kalau UAS, PPT, dan video. Oke Jadi ya, gini clear itu. ya. Jadi tugas PDF ya, untuk Oke. keuangan dan operasional. Pokoknya tugas Ya. itu dalam bentuk PDF. Oke. Untuk UAS, PPT, dan Video. Link Oke, video. Iya. link video clear. jangan lupa di-input ke YouTube ya. Saya Clear, minta clear. link YouTube-nya aja. Terima kasih banyak Bu, terima kasih. Mengerti. Oke, paham ya berarti ya. Paham. Paham, Bu. Oke, kita lanjut nih. Nah, ini ada latihan. Ini rekan-rekan udah tahu ya cara mengerjakannya berarti ya. Kan sudah ada jawabannya juga. Insya Allah mengerti. Iya, insya Allah, Bu, paham. Ya, Mbak Yati silakan. Bahas keuangan itu mata kuliah yang mana ya? Manajemen keuangan. Sesi Iya, 4, sesi 4. Sesi 4 Oh, Bu. berarti kita, enggak, berarti itu ya, apa namanya, kelasnya bukan 301, itu nggak nyambung. Mbak Yati, Sesi 4. sama kan kelasnya 301 ya? Sama, Keuangan Bu. juga. Dia Sama, enggak deh kayaknya, Bu. Pak Wahyu kayaknya ya? 303. Oh, beda dia berarti. Ya kesembung buah gitar dong. Dari apa sih? Kok gampang? Kok enggak ya? Tapi enggak sih. Beda, sama Mbak sama Yati. gitu. Beda. Bu Yati beda tuh 303 gak nyambung mah. Saya kalau kayak orang bingung. Mbak Yati nggak nyambung ya. Udah beda kelas, makanya dia bingung. Bukannya lagi belajar manajemen operasional, kok wah sama aja. Sorry Bu, Jadi ini gini karena Mbak Yati, karena Bu dosennya sama dosennya nih. sama gitu ya. Operasional Oh, sama gitu. keuangan sama-sama dengan saya gitu. Iya, Jadi saya, Sorry Nggak Bu Yati, apa-apa. sorry. jadi format tugasnya sama dan format UASnya juga sama. Jadi saya nggak usah pusing-pusing bikin lagi. Ya Oke ya. benar, Bu. Terima kasih Bu.
Puri, Makasih ya, makasih. Bu. Eh, Bagus. sama-sama. Nah, ini lanjut ya. Nih buat jaringan untuk proyek ini, kemudian hitunglah waktu slack untuk setiap kegiatan dan tunjukkan jalur kritis untuk kegiatan ini. Ini udah jadi ya. Ini saya buat. Rekan-rekan udah tahu ya cara buatnya. Dari A Udah, Bu. sampai H. Ini udah jadi. Insya Nah, ini Allah. juga kalau rekan-rekan apa namanya nggak mau repot-repot cara buatnya, rekan-rekan bisa apa namanya menginstal POM for Windows itu khusus untuk operasional ya. Jadi membuat diagram atau ya jaringannya ini bisa menggunakan aplikasi tersebut. Ini mau dicontohin nggak nih cara buatnya? Boleh, Bu. Kemarin saya agak ribet tuh. Oke ya, nih saya coba stop share dulu. Saya share untuk aplikasinya. Tuh kadang-kadang anak panahnya aja, Bu, mesti ditarik, Bu. Ini coba ya, sebentar. Saya ulang dulu deh, ini soalnya udah ada isinya. Belum ada Bu materinya. Sebentar. Sebentar saya share screen ya. Udah tampil belum? Belum Bu. Belum, Bu. Belum ya. Bentar nih, Masih has started screen sharing. karena banyak sekali ini yang saya buka. Nah, Share nih. tutup dulu Bu sebagian Bu. Berat ya. Bentar ya, saya tutup dulu ya, nggak penting-penting. Kalian saya buka POM. Jadi namanya POM KM for Windows. Kalau lagi buka Zoom kayaknya berat deh ini ya. Ya, benar, Bu. Itu berat tuh, Bu. Apa-apa pokoknya kalau lagi buka Zoom itu mau buka Tutupin dulu yang lain Bu. suka berat. Atau di stop sharing, sharing lagi Kalau di Bu. Bisa. minimize, Bu. Kalau udah dapat minimize dulu. Udah langsung, Bu. Nah, saya ulang ya. Ini belum share kan ya? Belum. Share screen. Ini kebuka share screen-nya aja lama deh. Masih loading ya? Ya Bu, masih Bu. Masih, Bu. Ini padahal sudah saya share. Kita tunggulah sebentar ya. Nanti nggak ya? Oke. Your screen share is loading. Nah, Udah kelihatan Bu, ya? kelihatan. Ya, ada kelihatan. Nah, ini namanya di atas nih PM for Windows kan. Nanti cara membuatnya adalah kita cari nih teknik apa yang kita gunakan. Ini semua teknik-teknik 10 keputusan manajemen operasional ada di sini semua. Mulai dari aggregate planning yang kemarin pola produksi juga bisa pakai ini. Kemudian tadi kita bahas ini balancing atau line balancing ini pakai ini juga bisa. Ini semua ada di sini. Nah, karena kita menggunakan project management, jadi kita klik yang project management. Karena kita pakai kita mau cari CPM dulu ya, maka pilih yang single estimate.
Nah, muncul seperti ini. Nah, coba itu kegiatannya ada berapa kita ya? Dari kalau soal itu contoh soal, ini bisa nggak saya bagi dua? Kalau bagi dua di situ nggak kelihatan bagi dua kan ya? Kita pakai contoh yang tadi ya, latihan soalnya menggunakan kegiatan dari A sampai H. Berarti ada 8 ya. Jadi di sini 8 activities. Kemudian kita menggunakan immediate predecessor list, berarti artinya nanti kita masukkan manual untuk predecessornya. Atau kita bisa pilih nih activity-nya, anggap karena kita pakai ABC kan, kita pilih aja ABCDE. Oke? Kita klik oke. Kayak Ini SPS ya, Bu. seperti SPS. Udah kelihatan ini? Udah, Iya Bu. Bu, ada Bu. Tabel kan? Kelihatan, Bu. Tabel kan? Ya, tabel ya. Nah, setelah ini kita masukkan nih angka-angka activity time-nya sesuai dengan soal yang tadi yang kita punya. Ini saya harus buka dulu. A itu kegiatannya 3 minggu. Berarti kita isi di sini 3. Kemudian kita lihat B kegiatannya berapa minggu. Jadi 3, 4, 6, 6. Ya kan sini 3, 4. C-nya 6. D-nya 6. Sampai pada nanti kegiatan di H. 4, 4, 6, 8. Ini berarti 4, 4, 6, 8. Nah, ini predecessor artinya kegiatan itu memiliki pendahulu apa tidak kan? Nah, kalau kita lihat untuk latihan di situ A itu tidak memiliki pendahulu, berarti kosong. Sedangkan untuk B dia memiliki pendahulu, yaitu 1 pendahulu. Artinya dia cuma memiliki pendahulu 1, yaitu A. Kemudian kita lihat lagi untuk C juga pendahulunya hanya 1, yaitu A. D yaitu pendahulunya adalah B. Maka kita klik di sini B. E-nya adalah B, F-nya C. Ini B, F-nya C. Nah, G ini pendahulunya dia D. Nah, untuk H ini E dan E, berarti yang kedua adalah F. Nah, ini udah ya. Nah, kalau sudah kita masukkan semua datanya, kita tinggal klik solve-nya ini. Ini ada solve problem. Kita klik solve. Nah, ini udah slack-nya sudah diketahui. Tinggal kita lihat chart-nya bentuknya seperti apa. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, kelihatan nggak hasilnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan Bu ya Bu. Sama kan hasilnya. Nanti kalau kita lihat, berarti ini untuk kegiatan yang masuk ke dalam jalur kritis adalah A, C, F, dan H. Ya, nanti kita tinggal lihat menghitung slack-nya, kita nggak usah lagi capek-capek hitung slack, udah ada nih. A, C, F, dan Oh. Nah, untuk tugas bisa juga dimasukin sini. Nanti tinggal jadi. Bisa kita cross check ya, Bu, bisa ya? Bu ini Bisa. softwarenya di mana Bu? Upload di mana ya Bu ya? Coba cari di Google. Oh bisa ya? POM for Windows. Ini saya pakai versi 5 ya. Oh, Versi 5. Oh, sama kayak SPS ya, Bu ya? SPS versi 25. Terus sudah statistik kalau 25 SPS. dia. Iya, 25 Sudah ya. versi 25 dia. Saya 23 tapi SPS nggak masalah katanya. Nggak masalah. Sekarang udah versi 28. Iya, udah lebih itu lagi. Oh, Nah, sih, ini ya. makasih. Iya Bu. Nih, jadi bisa cek tuh hasilnya bener apa enggak. Kalau di tugas nggak pakai itu ya, PART nggak ada ya? Nggak ada. PART ya? Nanya slack-nya aja itu. Slack-nya, Sama suruh sama bikin create. itunya Diagram. diagramnya, flow. Oke, ya udah, berarti ini selesai nih ya. Saya Oke, lanjut Bu. ke PART. Nah, PART-nya bagaimana caranya
kalau untuk menghitung PRT tinggal klik yang nih triple time estimate ya. Kalau single estimate itu buat CPM, nanti triple time estimate itu buat PRT karena dia menggunakan 3 estimasi waktu. Nah, ini saya tutup ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, ya, ditampil lagi kan ya. Ini berarti jawabannya sudah nih ketemu tadi. Nah, ini ya yang tadi kita kerjakan. Nah, ini hasil dari slack time-nya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ketika kita menggunakan PRT. Jadi, kedua metode ini biasanya digabungkan untuk menghitung waktu, estimasi waktu ya. Nanti kalau PRT kita melihat apakah kegiatan tersebut atau proyek tersebut dapat diselesaikan tepat waktu atau bisakah lebih cepat waktunya diselesaikan. Nah, efisiensinya berapa persen atau distribusinya berapa persen. Kita bisa melihat itu. Jadi bila CPM memperkirakan waktu komponen kegiatan proyek dengan pendekatan deterministik satu angka yang mencerminkan adanya kepastian, maka PRT ini direkayasa untuk menghadapi situasi dengan kadar ketidakpastian. Berarti kalau ada kadar ketidakpastian atau resiko yang disebut dengan uncertainty ini, berarti nanti kita akan menghitung yang namanya varian atau variasi. Jadi ada penyimpangan di situ. Nah, ciri utama PRT adalah di sini ada menggunakan 3 perkiraan waktu. Jadi waktu pesimis artinya satu kegiatan itu bisa diundur berapa lama sih gitu. Paling telat lah gitu kan. Selesainya paling telat berapa lama. Kemudian waktu paling mungkin atau normalnya waktu. Jadi waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian menggunakan satu lagi waktu optimis. Jadi kegiatan tersebut bisa dipercepat gitu kan. Ada waktu optimisnya. Nah, ketiga waktu perkiraan itu selanjutnya digunakan untuk menghitung waktu yang diharapkan. Jadi sebetulnya nanti kita bisa melihat sebenarnya kegiatan proyek ini bisa diselesaikan dengan berapa lama sih sesuai dengan waktu yang diharapkan. Jadi cara mencarinya PRT adalah melihat atau menghitung expected time. Nah, ini adalah waktu optimis, waktu pesimis, dan waktu normal untuk pengertiannya. Nah, ini contoh ya. Di sini ada ketiga waktu estimasi yang berhubungan dengan bentuk distribusi beta dengan parameter A, B. A dan B pada titik akhir dan M sebagai modus atau data yang paling sering terjadi. Dikatakan optimis itu adalah waktu tercepat kegiatan itu bisa selesai. Jadi kalau di sini bisa dilihat ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ya. Di sini ada waktu optimis, ada waktu optimis, ini 3. Jadi kegiatan tersebut atau proyek tersebut waktu tercepat diselesaikannya misalkan 3 hari. Waktu normalnya sebetulnya 5 hari, kan? Nah, kemudian waktu pesimisnya adalah 13 hari atau waktu paling lambat proyek tersebut bisa atau kegiatan tersebut bisa selesai. Nah, kalau kita cari ternyata kita cari itu apanya? TA-nya atau waktu yang dibutuhkan atau harapan gitu kan proyek tersebut atau kegiatan tersebut bisa selesai. Nanti menggunakan 3 estimasi waktu. Ternyata kalau kita lihat, kalau kita hitung TA-nya bisa selesai dalam waktu 6 hari gitu ya. Nah, ini untuk mencari rumus TA, rumusnya adalah kita cari A, jadi waktu A ditambah 4 dikalikan M ditambah B dibagi 6. Nah, kalau ini sudah diketahui, tapi kan kita nanti masih mau melihat berapa sih variansinya atau penyimpangannya gitu kan. Cari variannya, jadi nilai B dikurangi A dibagi 6. Baru dipangkatkan 2. IE adalah waktu penyelesaian proyek dalam distribusi normal atau waktu kritis. Menggunakan
3 perkiraan waktu. Waktu optimis, waktu pesimis, dan waktu normal. Nah, kalau kita hitung PE-nya sesuai dengan data yang di sini ada, waktu optimis kita masukkan waktu A 3 ditambah 4 dikalikan M-nya normalnya adalah 5. Ditambah dengan waktu pesimisnya di 13 dibagi 6. Hasilnya adalah 6 hari. Jadi sebetulnya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah kegiatan atau proyek tersebut hanyalah 6 hari. Harapannya sudah selesai 6 hari. Tapi kalau masih bisa di-delay, ya sampai hari ke-13 gitu. Atau paling cepat adalah 3 hari. Tetapi kalau rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 6 hari. Atau waktu penyelesaian proyek dalam distribusi normal. Nah, penyimpangannya adalah kita hitung B dikurang A, 13 dikurang 3 dibagi 6 diakarkan. Dipangkatkan 2. Itu 2,78 hari atau sekitar 3 hari lah gitu ya penyimpangan dari waktu normalnya. Tapi kalau kita lihat ini di sini enggak, cuman dia di hari ke-6 udah selesai. Ini kan hanya perhitungan variasi. Nah, ini bagaimana cara kita menghitung program evaluation and review teknik. Jadi kalau kita ada contoh nih ya, contoh kasus, langkah pertama adalah kita menentukan 3 estimasi waktu dulu, baru cari PE dan variasi. Tapi biasanya 3 variasi waktu ini kalau kita dalam perkuliahan seperti ini sudah ada ya. Nilai pesimis, optimis, dan normalnya sudah ada. Yang dicari hanya PE dan varian. Jadi contoh ini kegiatan dari A sampai G. Normal waktunya adalah ini. M adalah normal waktu ya. Ini nanti kita bisa gunakan untuk membuat jaringan. Jadi kalau kita diminta buat dulu jaringan dan cari jalur kritisnya, maka kita gunakan waktu normal, masukkan waktu normalnya dari setiap kegiatan. Jadi ketemu jalur kritisnya ini. Jadi ternyata yang jalur kritis untuk kegiatan ini adalah ACFG. Ini bisa diselesaikan dalam waktu 25 minggu, kan? Maka kalau kita masukkan ke dalam PERT, dengan waktu rata-rata penyelesaian waktu 25 minggu, yaitu estimasi time dari jalur kritis 3 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 7 untuk setiap ini ya ACFG. Jadi untuk kegiatan ACFG itu butuh waktu 25 minggu. Maka kita tinggal cari langkah selanjutnya adalah menghitung variasi waktu penyelesaian proyek. Nah, ini ketemu variasi proyeknya 2,0067. Sementara standar deviasi, jadi kalau dia minta standar deviasi, hasil ini kita akarkan, maka ketemu 1,42. Nah, 1,42 ini langkah terakhir adalah menentukan berapa kemungkinan apabila proyek direncanakan selesai dalam waktu 27 minggu. Jadi waktu kritisnya atau selesainya proyek itu kan 25 minggu. Namun kalau misalkan probabilitas kemungkinan proyek tersebut bisa selesai 27 minggu, bagaimana pula probabilitasnya bila diselesaikan dalam waktu 25 minggu. Maka terlebih dahulu kita menghitung nilai Z untuk T-nya misalkan 27 minggu, karena kira-kira bisa selesai itu dalam waktu 27 minggu. Sedangkan kalau jalur kritis kita lihat 25 minggu. Kemungkinannya berapa? 1,41. Jadi kita kurangi 27 minggu dikurangi 25 dibagi dengan standar deviasinya. Nah, selanjutnya dari 1,41 ini kita lihat kemungkinan probabilitasnya berapa persen gitu bisa selesai. Maka kalau kita lihat di tabel Z, tabel distribusi normal. Kita cari 1,41 pada tabel distribusi Z. Maka pada tabel distribusi normal menunjukkan angka 0,92. Artinya probabilitas proyek dapat diselesaikan selama 27 minggu adalah 92%. Nah, ini kalau kita lihat sini ya. Ini saya tadi coba browsing tabel Z gitu. Ini tabel Z ya. Nanti rekan-rekan bisa lihat 1,41 ini ya.
Nih, 1,41 itu 0,92. Nah, ini dijadikan prosentase berarti 92%. Jadi kemungkinan bisa diselesaikan dalam jangka waktu 27 minggu adalah sekitar 92%. Proyek tersebut bisa selesai dalam waktu 27 minggu. Meskipun kita lihat jalur kritisnya itu adalah ketemu 25 minggu. Tapi kalau secara keseluruhan bisa selesai 27 minggu, kemungkinannya adalah 92. Nah, ini berarti selesai nih. CPM dan PART. Nah, biasanya kalau yang mengambil nanti konsentrasinya manajemen operasional banyak sekali yang menggunakan teknik ini untuk tugas akhirnya. Salah satu mahasiswa saya yang akan tugas akhir, yang sudah menyusun tugas akhir menggunakan ini, CPM dan PART. Oke, ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami ya rekan-rekan? Iya. Bu, materinya Insya Allah, diupload Bu. nanti Bu ya? Bisa, Bu. Halo, Ini materinya kan sama semua. ya? Ini enggak, Bukan, materinya ini maksudnya Pak. yang Pikon ini Bu. Oh iya, nanti saya itu Iya Bu. rekamannya saya upload Oke ya. Bu. Makasih Bu. Oke, satu lagi nih, pemeliharaan fasilitas tapi lumayan juga dicapai saya. Hmm. Iya Wah, kan? capek, Bu. Next time aja lah Bu. 13 mah. Capek ya. Kejar paket Iya. C, Bu, kita jadinya. Biar istirahat dulu ibunya. Oke ya, berarti 13. Kita bisa dua sesi lagi ya. 13, 14, 15 itu rekan-rekan bisa Puas ya. gunakan untuk minggu tenang artinya ya. Saya nggak Iya. mengeluarkan materi di sesi 15. Jadi rekan-rekan tuh selesaikan tugasnya dan UASnya dipersiapkan. Kan saya sudah tahu, kan udah tahu nih UASnya apa. Dicicil Iya. lah mulai dari sekarang. Oke. Oke ya, kalau gitu ya, Siap Bu. capek. Siap. Iya. Terima kasih Bu. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Terima Oke, kasih. kalau gitu berarti sesi pikon kita hari ini cukup. Kemungkinan mungkin ya pas sesi terakhir lah kita pikon lagi ya. Tapi kayaknya udah nggak masuk Siap. materi karena kan udah selesai ya tugas dan UAS kita. Sudah tahu ya. Siap Bu. Terima Baik, kasih kalau Bu. begitu terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama.